Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang limit di ketakberhinggaan bentuk tahingga dikurangi tahingga. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar limit di ketakberhinggaan yang berbentuk tahingga dikurangi tahingga, tapi fungsinya linier atau berderajat satu. Nah, sekarang yang akan dibahas itu adalah masih di limit ketakberhinggaan bentuk tahingga dikurangi tahingga, tapi yang bentuknya adalah bentuk kuadrat atau persamaan kuadrat. Nah, ciri dari persamaan kuadrat itu adalah pangkatnya adalah pangkat 2. Nah, di sini ada rumus cepat untuk bentuk tahingga dikurangi tahingga yang berbentuk fungsi kuadrat. Langsung aja, limit akar ax kuadrat tambah bx tambah c dikurangi dengan akar px kuadrat tambah qx tambah r untuk x mendekati tahingga. Di sini kita punya 3 penyelesaian atau 3 solusi. Yang pertama adalah dia akan bernilai negatif tahingga ketika akar a atau nilai a lebih kecil daripada nilai p. Dan dia akan bernilai b dikurangi dengan q dibagi 2 akar a ketika nilai a-nya sama dengan nilai p. Dan dia akan bernilai positif tahingga ketika nilai a-nya lebih besar daripada nilai p. Sebelum kita menyelesaikan contoh soal yang berkaitan dengan ini, maka terlebih dahulu ada pengenalan tentang fungsi kuadrat. Yang pertama adalah x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 3. Nah, di sini yang menjadi a-nya itu adalah koefisien yang ada di depan x pangkat 2. Berarti nilai a-nya adalah 1. Kenapa? Karena di sininya ada angka 1 tapi tidak ditulis. Nah, sedangkan yang ini berarti untuk nilai b-nya itu adalah 2. Dan yang ini untuk nilai c-nya adalah 3. Nah, jadi sekali lagi, A itu adalah koefisien di depan X pangkat 2. Sedangkan B itu adalah koefisien di depan X. Dan C itu adalah angka yang tidak mengandung variabel atau biasa di dalam matematika itu disebutnya adalah konstanta. Nah, sekarang yang kedua, yang ini. Berarti nilai A-nya itu adalah 2 ya. Sedangkan nilai B-nya itu adalah negatif 5. Dan nilai C-nya adalah negatif 3. Jadi kalau misalkan fungsinya itu berbentuk negatif atau ada negatif, maka negatifnya harus dibawa. Nah, sekarang yang ini, nilai A-nya itu adalah 4. Nah, nilai B-nya ada tidak nilai B-nya? B itu adalah koefisien di depan variabel X. Kalau misalkan tidak ada koefisien di depan variabel X, berarti nilai B-nya kita tuliskan 0 ya. Sedangkan nilai C-nya di sini adalah negatif 9. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti nilai A-nya adalah 4, kemudian nilai B-nya itu adalah 5, kemudian nilai C-nya adalah 0. Karena nilai C-nya tidak ada. Jadi sekali lagi saya ingatkan, A itu artinya adalah koefisien di depan variabel X pangkat 2. Sedangkan B itu artinya adalah koefisien di depan variabel X. Sedangkan C itu adalah angka yang tidak mengandung variabel atau biasa disebutnya adalah konstanta. Kalau misalkan ada negatif, maka negatifnya harus dibawa. Langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama adalah limit akar 2x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 5 dikurangi akar 4x pangkat 2 dikurangi 3x tambah 4 untuk x mendekati tahingga. Nah, untuk menyelesaikan soal A, kita cek dulu atau kita periksa dulu untuk nilai A dan nilai P. Di sini nilai A-nya adalah 2, kemudian di sini nilai P-nya adalah 4. Nah, karena nilai A lebih kecil daripada nilai P, maka langsung saja jawabannya adalah negatif tahingga. Sekarang yang B, limit akar 4x pangkat 2 tambah x tambah 3 dikurangi akar 3x pangkat 2 tambah 2x tambah 5x mendekati tahingga. Kita cek kembali untuk nilai A. Nilai A-nya di sini adalah 4, sedangkan nilai P-nya di sini adalah 3. Karena nilai A lebih besar daripada nilai P, maka jawabannya adalah positif tahingga ya. Nah, sekarang yang C.
kita lihat limit akar 4x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 1 dikurangi akar 4x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 3 ketika x-nya mendekati tahingga. Nah, sekarang kita cek. Nilai A-nya di sini berapa? 4. Nilai P-nya di sini berapa? 4. Oh, ternyata sama. Kalau nilai A sama dengan nilai P, berarti kita gunakan rumus ini. B dikurangi Q dibagi 2 dikali akar A. Tulis dulu rumusnya, B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Nah, apa itu B, apa itu Q, apa itu A? Kita cross check di sini. Yang jadi nilai A di sini adalah 4. Yang jadi nilai B di sini adalah negatif 5. Yang jadi nilai C di sini adalah 1. Yang ini nilai P-nya adalah 4. Kemudian yang ini nilai Q-nya adalah negatif 2. Kemudian yang ini nilai C-nya adalah 3. Kita substitusi ke sini. Sama dengan B-nya adalah negatif 5. Tulis negatif 5 dikurangi Q-nya adalah negatif 2. Di dalam dikurungin jangan lupa negatif 2 dibagi 2 dikali akar A. A-nya adalah 4. Negatif 5, negatif dengan negatif jadi positif 2. Dibagi 2, akar 4 adalah 2. Negatif 5 ditambah 2 itu artinya adalah negatif 3. 2 dikali 2 nilainya adalah 4. Sehingga jawabannya adalah negatif 3/4. Nah, contoh soal selanjutnya adalah yang berbentuk seperti ini. Nah, biasanya soal-soal di ujian nasional itu langganannya bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau kalian menemukan soal berbentuk seperti ini, kemudian kalian pengen menyelesaikan ini dengan bentuk di ketak berhinggaan atau tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, maka cara penyelesaiannya adalah kalian tuliskan kembali rumusnya sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, kalian kasih akar di sini, kemudian kalian tuliskan kembali 2X tambah 3, jangan lupa dipangkatkan 2. Ya, jadi tambahkan akar, kemudian tuliskan kembali soalnya, jangan lupa dipangkatkan 2. Nah, dikurangi akar 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah dengan 1. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa Pak gitu harus diakarkan kemudian dipangkatkan 2? Nah, sebenarnya yang ini tidak merubah proses ini. Kenapa? Karena akar itu kan artinya pangkat setengah. Jadi gini, 2x tambah 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan setengah, karena akar itu setengah kan sama aja dengan 2x tambah 3. Karena 2 dikali setengah itu nilainya adalah 1 gitu. Jadi bentuk ini sebenarnya tidak merubah. Jadi bentuk ini tuh tidak merubah bentuk ini. Jadi dimanipulasi gimana caranya supaya bentuk ini bisa menyesuaikan ke bentuk ini. Kenapa? Karena kita akan menggunakan rumus yang ini atau yang ini atau yang ini, ya. Nah, saya hapus yang ininya. Nah, kemudian setelah ini sama dengan limit X mendekati tak hingga, kita tuliskan kembali akar 2X tambah 3 dipangkatkan 2. Kita kotret aja di sini. 2X tambah 3 pangkat 2 itu artinya adalah 2X tambah 3 dikali dengan 2X tambah 3. Kita selesaikan satu-satu. 2X kali 2X artinya adalah 4X pangkat 2. 2X kali 3 artinya adalah 6X. 3 kali 2 adalah 6X. 3 kali 3 adalah 9. Sama dengan 4X pangkat 2. 6 tambah 6 jadi 12X ditambah dengan 9. Nah, sehingga hasil dari 2X tambah 3 pangkat 2 adalah ini. Kita tuliskan di sini. 4X pangkat 2 ditambah 12X tambah 9 dikurangi akar 4X pangkat 2 ditambah 8X ditambah dengan 1. Kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita bisa menggunakan rumus cepat yang ini. Yang saya maksud adalah seperti itu. Kalau bentuknya masih seperti ini, kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Sehingga kita perlu memanipulasi bentuk yang ini sehingga menjadi bentuk yang ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita cek untuk nilai A dan juga nilai P. Nilai A-nya di sini adalah 4, nilai P-nya di sini adalah 4. Artinya apa? Sama. Kalau sama berarti kita gunakan rumus B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Nah, yang jadi B-nya siapa? Yang jadi B-nya adalah ini, yaitu 12 dikurangi yang jadi Q-nya siapa? Yang jadi Q-nya adalah ini, yaitu 8 dibagi 2 akar A-nya adalah ini, yaitu adalah 4. 12 dikurangi 8 nilainya adalah 4.
2 dikali akar 4 adalah 2. Berarti 4 dibagi 2 kali 2 adalah 4. Hasilnya adalah 1. Nah, sekarang contoh soal yang lain, yaitu yang E. Limit akar 9x pangkat 2 ditambah 18x tambah 6 dikurangi buka kurung 3x dikurangi 5 tutup kurung x-nya mendekati tak hingga. Yang berbeda dari yang D, ya yang D itu yang depannya tidak ada akar. Sekarang yang E itu yang belakangnya yang tidak akar, tapi yang tidak ada akar, tapi caranya sama. Jadi kita tulis kembali limit x mendekati tak hingga akar 9x pangkat 2 ditambah 18x ditambah 6 dikurangi. Jangan lupa kita tambahkan akar 3x dikurangi 5 tulis lagi tapi pangkat 2. Kemudian sama dengan limit x mendekati tak hingga akar 9x pangkat 2 ditambah 18x ditambah 6 dikurangi akar. Nah yang ini kita buat kotretan. Jadi 3x dikurangi 5 pangkat 2 artinya adalah 3x dikurangi 5 dikali dengan 3x dikurangi 5. 3x kali 3x jadi 9x pangkat 2. 3x kali min 5 jadi min 15x. Min 5 kali 3 min 15x. Min 5 kali min 5 positif 25. Sama dengan 9x pangkat 2 min 30x ditambah 25. Kita tuliskan di sini 9x pangkat 2 min 30x tambah 25. Nah langkah selanjutnya adalah seperti biasa kita penentuan nilai A dan juga nilai P. Nah di sini nilai A-nya adalah 9, nilai P-nya juga 9. Artinya apa? Sama. Kalau sama berarti kita gunakan rumus B dikurangi Q dibagi 2 dikali akar A. Yang jadi B-nya siapa? 18. Yang jadi Q-nya siapa? Negatif 30. Dibagi 2 yang jadi A-nya adalah 9. 18 min dengan min jadi plus 30. Dibagi 2 akar 9 adalah 3. 18 tambah 30 adalah 48. 2 kali 3 6. 48 dibagi 6 nilainya adalah 8. Nah, di sini ada contoh soal yang F. Nah, contoh soal yang F ini berbeda dengan contoh soal yang E. Jadi, limit akar 4x pangkat 2 ditambah 8x tambah 1 dikurangi 2x dikurangi 3, x-nya mendekati tak hingga. Apa yang berbeda dengan soal E? Nah, kalau soal E, di sininya udah ada kurungnya, ya. Sedangkan kalau soal F, di sininya belum ada kurungnya. Apakah sebegitu berpengaruh? Jelas. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak mengikuti aturan, maka jawabannya udah pasti salah. Nah, caranya bagaimana? Sama dengan kita tuliskan kembali limit x mendekati tak hingga akar 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1. Nah, ini harus dikurangi di sini, ya. Jadi kita tuliskan min di sini atau dikurangi, jangan lupa kasih kurung, ya. Nah, di sini min 2x, berarti di sininya positif 2x. Kenapa? Karena min kali 2x nilainya adalah min 2x. Kemudian di sininya negatif 3, berarti negatif dikali apa di sini? Supaya di sininya negatif, berarti dikali positif 3 gitu, ya. Nah, jadi kalau udah dikurungin kayak gini enak gitu. Jadi negatifnya keluar dulu ke depan, kemudian kasih kurung, kemudian negatif dikali apa? Biar hasilnya jadi negatif 2x, berarti di sininya dikali positif. Kemudian negatif dikali apa? Biar hasilnya negatif, berarti dikalinya adalah positif, ya. Nah, jadi negatif kali 2x, negatif 2x. Negatif kali positif 3, negatif 3. Artinya bentuk ini tidak merubah bentuk ini, ya. Tapi hanya memanipulasi supaya bentuk yang ini menyesuaikan ke bentuk ini. Nah, langkah selanjutnya adalah sama dengan limit x mendekati tak hingga akar 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1 dikurangi akar 2x tambah 3, jangan lupa pangkat 2. Nah, selanjutnya adalah ya seperti biasa, kita tuliskan kembali 2x tambah 3 pangkat 2 artinya adalah 2x tambah 3 dikali dengan 2x tambah 3. Nah, 2x kali 2x artinya adalah 4x pangkat 2. 2 kali 3 artinya adalah 6x. 3 kali 2 artinya adalah 6x. 3 kali 3 adalah 9. Sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 9. Sama dengan limit x mendekati tak hingga akar
4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1 dikurangi akar 4x pangkat 2 ditambah 12x tambah 9. Nah, sekali lagi kita penentuan atau kita cek untuk nilai A dan juga nilai P. Nilai A-nya di sini adalah 4, nilai P-nya di sini adalah 4, berarti sama. Kalau sama kita gunakan rumus B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Yang jadi B-nya siapa? 8. Yang jadi Q-nya siapa? 12. Yang jadi A-nya siapa? 4. 8 dikurangi 12 negatif 4 dibagi 2 akar 4 adalah 2. Negatif 4 dibagi 2 kali 2 adalah 4. Negatif 4 dibagi 4 negatif 1. Nah, ini adalah contoh soal yang G, limit akar X dikali akar 6X tambah 3 dikurangi akar 6X dikurangi 15, X-nya mendekati hingga. Nah, ketika ujian nasional tahun 2019, soal ini keluar, tapi bentuknya seperti ini. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Itu cara penyelesaiannya adalah tulis dulu sama dengan limit X mendekati hingga, kita kalikan satu-satu. Jadi di sininya tulis akar, kemudian X dikali dengan 6X tambah 3. Dikurangi akar, kemudian kita tuliskan X dikali 6X dikurangi 15. Ya, jadi X kali ini dikali ini. Tapi akarnya kita tuliskan kembali. Sama dengan limit X mendekati hingga akar X kali 6X, 6X pangkat 2, X kali 3 adalah 3X. Dikurangi akar X kali 6X, 6X pangkat 2, X kali min 15, min 15X. Kalau sudah seperti ini, maka kita lakukan cross check untuk nilai A dan nilai P. Di sini nilai A-nya adalah 6, di sini nilai P-nya adalah 6. Ternyata sama, jadi kita gunakan rumus B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Yang jadi B-nya adalah 3, yang jadi Q-nya adalah negatif 15, yang jadi A-nya adalah akar 6. Min dengan min jadi plus 3 ditambah 15 dibagi 2 akar 6. 3 tambah 15 adalah 18 dibagi 2 akar 6. Nah, 18 dibagi 2 itu bisa nilainya adalah 9 per akar 6. Kalau misalkan soalnya esai, kalian jawaban seperti ini juga nggak jadi masalah. Akan tetapi, kalau misalkan soalnya PG, nah biasanya bentuk ini minta dirasionalkan. Dirasionalkan itu artinya apa? Dikali dengan penyebut ya, dikali dengan akar yang ada di penyebutnya. Dikali akar 6 dibagi akar 6. 9 dikali akar 6 berarti 9 akar 6. Akar 6 dikali akar 6 nilainya adalah 6. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Dibagi 3, 9 bagi 3 adalah 3, 6 dibagi 3 adalah 2, akar 6. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang H, di mana contoh soal yang H ini memang agak sedikit lumayan ribet, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini contoh soalnya adalah limit akar 25x pangkat 2 ditambah 10x tambah 1 dikurangi 3x tambah 3 dikurangi akar 4x pangkat 2 tambah 4x tambah 3 ketika x-nya mendekati hingga. Nah, cara menyelesaikan soal ini memang agak sedikit rumit, tapi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan gampang. Nah, caranya adalah ini ada min 3x. Nah, min 3x ini kita rubah menjadi mengandung 25x pangkat 2 dan mengandung 4x pangkat 2. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita manipulasi sama dengan limit x mendekati hingga akar 25x pangkat 2 ditambah 10x tambah 1 min 5x plus 2x plus 3 min akar 4x pangkat 2 ditambah 4x tambah 3. Nah, jadi si min 3x ini kita rubah jadi min 5x tambah 2x. Kenapa Pak harus dirubah ke bentuk min 5x tambah 2x? Karena kita akan menggunakan rumus ini. Jadi yang ini nanti kalau dikuadratkan itu jadi 25. Yang ini kalau dikuadratkan itu jadi 4. Ya, jadi maksud tujuannya adalah ke sana. Sebenarnya bisa aja 6x dikurangi 3x,
Misalkan min 6x ditambah 3x, ini kan sama aja min 3x. Kenapa tidak pakai yang ini? Karena kalau pakai yang ini kan kalau 6 dikuadratkan kan 36. Sedangkan di sininya adalah 25. Artinya apa? Tidak akan sama. Kalau yang ini, nah ini 3x dikuadratkan kan jadi 9x. Sedangkan di sininya, 9x pangkat 2. Sedangkan di sininya adalah 4x pangkat 2. Sehingga apa? Tidak memenuhi. Jadi cari angka yang sekiranya bisa memenuhi ke 25 dan bisa memenuhi ke 4. Jadi dipakailah min 5x tambah 2x. Kenapa? Karena kalau 5 dikuadratkan hasilnya 25, kalau 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita tuliskan kembali sama dengan limit x mendekati hingga akar 25x pangkat 2 ditambah 10x tambah 1 min 5x ditambah 2x dikurangi akar 4x pangkat 2 ditambah 4x tambah 3 ditambah 3. Jadi yang 3 ini kita pindah ke belakang, yang min akar 4x pangkat 2 tambah 4x tambah 3 kita pindahin ke depan. Kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah tuliskan kembali limit x mendekati hingga akar 25x pangkat 2 ditambah 10x tambah 1 min akar 5x dikuadratkan ditambah akar 2x dikuadratkan dikurangi akar 4x pangkat 2 ditambah 4x tambah 3 ditambah dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah sama dengan limit x mendekati hingga akar 25x pangkat 2 ditambah 10x tambah 1 dikurangi akar 5x pangkat 2 jadi 25x pangkat 2 ditambah akar 2x pangkat 2 jadi 4x pangkat 2 min akar 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3 ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pecah dulu menjadi 3 bagian. Nah, caranya adalah limit x mendekati hingga kita kasih kurung akar 25x pangkat 2 ditambah 10x tambah 1 dikurangi akar 25x pangkat 2 gitu. Sampai sini kita tambahkan lagi limit x mendekati hingga akar 4x pangkat 2 min akar 4x pangkat 2 ditambah 4x tambah 3 ditambah dengan limit x mendekati hingga untuk 3. Nah, kalau udah kita cek. Di sini nilai P-nya adalah 25, di sini nilai Q-nya adalah 25. Sehingga kita bisa menggunakan rumus B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Ditambah ini juga sama, nilai A-nya adalah 4, nilai P-nya adalah 4. Jadi kita gunakan rumus B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Ditambah yang ini limit X mendekati hingga untuk angka 3 aja. Ya udah, jawabannya adalah langsung 3. Kenapa? Karena dia tidak mengandung variabel X. Sehingga kita bisa menuliskan langsung aja jawabannya adalah 3. Yang ini nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah 10. Dikurangi nilai Q-nya. Q-nya ada enggak? Oh, enggak ada. Berarti nilainya adalah 0. Dibagi 2. Akar A. A-nya adalah berapa? 25. Ditambah yang ini nilai B-nya berapa? Nilai B-nya enggak ada. Berarti 0. Dikurangi nilai Q-nya berapa? Nilai Q-nya adalah 4 dibagi 2 akar A-nya berapa? A-nya adalah 4 ditambah dengan 3. Sama dengan, kesini aja ya, sama dengan 10 dikurangi 0 berarti 10 dibagi 2 akar 25 adalah 5. Ditambah 0 dikurangi 4 adalah negatif 4 dibagi 2 akar 4 adalah 2. Ditambahkan dengan 3. Sama dengan 10, 2 kali 5 adalah 10 ditambah negatif 4, 2 kali 2 adalah 4 ditambah dengan 3. 10 dibagi 10 adalah 1, min 4 dibagi 4 adalah min 1 ditambah dengan 3. 1 dikurangi 1, 0, 0 tambah 3 nilainya adalah 3. Nah, kesimpulannya adalah, jadi kenapa di sininya harus dirubah? Karena ya kita akan memanipulasi bentuk ini ke dalam bentuk ini. Harus diingat ya, di sini tandanya harus dikurangi sehingga
yang 2X itu harus ada di depan karena positif baru dikurangi. Ini juga sama, ini tidak boleh jadi 5X pangkat 2 dikurangi 25X pangkat 2 itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan aturan yang ada di sini. Tandanya adalah dikurangi. Itu. Terima kasih atas kesediaan kalian menonton video yang sudah saya buat. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran atau ilmu dari apa yang sudah kalian tonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.